Para nasa tercinta, dalam berbudidaya kita tidak lepas dari masalah yang namanya organisme pengganggu tanaman atau OPT, yaitu hama, penyakit, dan gulma. Karena OPT ini akan menyebabkan terjadinya kehilangan hasil, bahkan bisa terancam gagal. Sementara dilema yang dihadapi petani adalah bagaimana cara mengatasi masalah OPT tersebut dengan pestisida kimia. Di satu pihak, dengan pestisida kimia, maka kehilangan hasil akibat OPT dapat ditekan, tetapi menimbulkan dampak lingkungan. Di pihak lain, tanpa pestisida kimia akan sulit menekan kehilangan hasil akibat OPT. Padahal tuntutan masyarakat dunia terhadap produk pertanian menjadi bertambah tinggi, terutama masyarakat negara maju. Tidak jarang hasil produk kita ditolak ekspor gara-gara tidak memenuhi standar mutu dan kandungan residu pestisida yang tinggi. Memang tidak kita pungkiri, dengan pestisida kimia telah mengantarkan sektor pertanian menuju revolusi hijau, sehingga bangsa Indonesia bisa bersuasembada pangan pada tahun 1984. Ternyata puncak kejayaan pestisida kimia tersebut antara tahun 1984 sampai 1985 telah membawa dampak yang sangat dahsyat terhadap ekosistem yang ada. Di antaranya resistensi atau kekebalan hama, resurgensi atau ledakan hama yang tadinya tidak berbahaya menjadi berbahaya, kemudian terjadinya ledakan hama sekunder, matinya musuh alami misalnya laba-laba, burung, belalang sembah, dan lain-lain. Kemudian pencemaran lingkungan misalnya ternak dan ikan, kesehatan manusia terganggu misalnya adanya mutasi gen, kanker, mandul, dan pengaruh pada umur manusia. Dan yang tidak kalah penting adalah ongkos produksi yang sangat mahal dan sia-sia. Kenyataan tersebut mendorong pemerintah secara bertahap mengubah kebijakan melalui pendekatan yang disebut dengan pengendalian hama terpadu, yaitu cara pendekatan atau cara berpikir pengendalian hama berdasar pada pertimbangan ekologi, ekonomi, dan sosial dalam kerangka pengelolaan agroekosistem secara keseluruhan, sehingga pemerintah melakukan suatu tindakan dengan cara yang pertama. Tahun 1986 pemerintah mengeluarkan Impres nomor 3 tahun 1986 tentang larangan penggunaan 57 formulasi pestisida. Kemudian yang kedua, tahun 1989 mencabut subsidi pestisida sehingga harga pestisida melambung tinggi. Tahun 1992 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman, khususnya pada pasal 20 tentang sistem PHT, pasal 21 tentang kegiatan perlindungan tanaman, dan pasal 40 tentang larangan atau pembatasan penggunaan pestisida tertentu. Konsep PHT ini timbul dan berkembang di seluruh dunia karena kesadaran manusia terhadap bahaya penggunaan pestisida yang terus meningkat bagi kehidupan dan juga bagi lingkungan hidup. Tentunya timbul pertanyaan dalam benak kita, apakah pestisida kimia masih diperlukan? Jawabannya, masih diperlukan, tetapi sangat selektif.
Pestisida hanya diperlukan pada waktu mekanisme kesetimbangan ekosistem terganggu oleh sesuatu sebab yang mengakibatkan populasi hama meningkat sampai melampaui ambang ekonomi, dan cara-cara lain sudah tidak mampu mengatasi. Yang terpenting dalam PHT adalah monitoring atau pengamatan, sehingga petani dapat memutuskan secara tepat kapan dan di mana penyemprotan harus dilakukan. Pengamatan paling sedikit seminggu sekali. Yang perlu diamati misalnya tentang keadaan populasi hama, musuh alami, pertumbuhan tanaman, cuaca, dan lain-lain. Setelah petani melakukan analisis terhadap hasil pengamatan, maka dengan penuh keyakinan petani bisa memutuskan perlu atau tidak digunakan pestisida. Dengan mengelola lingkungan pertanian secara tepat melalui perpaduan teknologi pengendalian yang bukan pestisida, maka populasi hama selama satu musim tanam dapat diupayakan selalu berada pada aras yang tidak mendatangkan kerugian ekonomi bagi petani. Dalam keadaan demikian, tentunya petani tidak perlu lagi menggunakan pestisida kimia dan cukup mempercayakan pada teman-teman petani yang berupa musuh alami. Mitra nasa yang tercinta, teknik-teknik dalam PHT antara lain. Yang pertama adalah teknik agronomi atau budidaya, misalnya dengan olah tanah, irigasi, rotasi tanaman, tanam serentak, pengaturan jarak tanam, pembaruan lahan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah teknik pengendalian dengan varietas tahan, misalnya ketahanan genetik dan ketahanan ekologik atau lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah teknik pengendalian secara fisik dan mekanik. Fisik misalnya pemanasan, penggunaan lampu perangkap, dan penggunaan gelombang suara. Sedangkan secara mekanik misalnya dengan cara pengambilan dengan tangan, gelobyokan, pasang perangkap, dan pengusiran hama. Kemudian yang keempat adalah teknik pengendalian hayati. Kelima, ini adalah teknik pengendalian kimiawi. Nah, teknik pengendalian kimiawi ini sebagai alternatif yang terakhir dengan pestisida sintetis. Penggunaan pestisida dilakukan apabila sudah terjadi gejala serangan pada taraf yang merugikan. Efektivitas pemakaian pestisida harus tepat jenis, tepat dosis, konsentrasi, cara dan waktu serta sasaran. Bila di lahan memang belum ditemukan gejala serangan hama dan penyakit, mengapa harus disemprot? Karena penyemprotan pestisida yang terlalu sering, selain mubazir karena biaya besar, juga akan mematikan musuh alami hama dan sumber penyakit bersangkutan. Yang berhubungan dengan produk-produk NASA adalah pengendalian secara hayati. Secara global, pengendalian hayati dikelompokkan menjadi: yang pertama adalah pengendalian hayati yang berasal dari tanaman, yaitu dengan cara memanfaatkan bagian tanaman, baik kulit, akar, daun, buah, biji, atau bunga yang mengandung bahan aktif yang dapat mematikan langsung hama dan penyakit. Kemudian yang kedua adalah pengendalian hayati yang berasal dari hewan, misalnya dengan menggunakan predator atau parasitoid. Yang ketiga adalah pengendalian hayati yang berasal dari mikrobia, yaitu dengan memanfaatkan mikroorganisme yang berupa jamur, virus, dan bakteri. Sedangkan produk-produk dari PT Natural Nusantara yang sangat membantu para petani dalam mengendalikan hama dan penyakit yang ramah lingkungan, diantaranya adalah yang berasal dari tanaman. Kita mempunyai Bestona dan Metilat. Yang berasal dari jamur, kita punya Natural Clio dan Natural BVR.
yang berasal dari virus, kita mempunyai natural, vitura, dan virex. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak satu persatu keunggulan dari masing-masing produk yang ramah lingkungan ini. Pestona merupakan salah satu pestisida botani yang berbahan aktif asedaraktin, risin, alkaloid, citral, anonain, eugenol, nikotin, atsiri oil, eucalyptus oil, dan solvent extraction. Pestona bersifat biodegradable atau mudah terurai di alam. Pestona bisa digunakan untuk hama walang sangit, wereng, penggerek batang, kutu-kutuan. Mengapa kita harus pakai Pestona? Yang pertama adalah Pestona merupakan pengendali alami yang berasal dari tanaman dan bisa bersifat insektisida dan fungisida. Yang kedua, Pestona mengandung senyawa polifenol yang dapat meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit. Pestona juga mempunyai efek positif pada lahan atau tanaman untuk jangka waktu yang panjang karena residunya mudah hilang sehingga aman bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Cara penggunaan Pestona. Pertama-tama kita ambil Pestona, lalu kita kocok-kocokkan. Kemudian kita ambil kurang lebih 7-14 tutup Pestona per tangki 14-17 liter. Pestona, kemudian jika terpaksa bisa dicampurkan dengan pestisida kimia tutup Pestona karena akan bekerja secara sinergi atau saling membantu untuk mengendalikan hama sasaran. Kemudian kita aduk sampai rata, lalu kita masukkan ke dalam tangki semprot sampai berisi air penuh. Kemudian kita tutup tangki semprot dan larutan siap digunakan. Semprotkan Pestona secara merata ke atas dan bawah daun tanaman. Penyemprotan Pestona ini bisa dicampurkan dengan menggunakan Peocenasa hormonik maupun Aero 810. Natural Clio. Perlu kita ketahui bahwa tanggal mula terjadinya serangan penyakit sumbernya ada di dalam tanah. Karena apabila spora yang ada di dalam tanah terkena percikan air hujan atau tertiup angin, maka dia akan berkembang ke daun, batang, bahkan sampai menyerang ke buah. Jadi, kalau kita kendalikan sejak awal, diharapkan akan mengurangi terjadinya serangan penyakit. Natural Clio merupakan jamur antagonis atau jamur yang mampu mengendalikan penyakit dengan bahan aktif Gliocadium sp dan Trichoderma sp. Natural Clio mengandung 10⁻15 spora per gram dan tergolong F1. Natural Clio digunakan untuk mengendalikan penyakit rebah semai, misalnya Pythium dan Rhizoctonia, serta penyakit layu yang disebabkan oleh jamur Fusarium dan bakteri Pseudomonas, baik di pembibitan maupun di lapangan. Ini adalah salah satu gejala penyakit layu pada bawang merah yang disebabkan oleh jamur Fusarium sp. Biasanya ditandai dengan tanaman layu secara tiba-tiba, mengering, dan daun gugur. Clio itu bersifat hiperparasit
terhadap patogen atau penyebab penyakit tanaman, sehingga terjadi persaingan tempat hidup, nutrisi, dan cahaya. Dengan mengeluarkan toksin atau racun, yaitu gliovirin dan viridin, glio mampu menghancurkan atau mematikan sumber penyakit tanaman sehingga tidak dapat berkembang di dalam tanah. Dan glio ini akan berkembang terus melindungi biji, akar, dan bagian tanaman lainnya dari gangguan sumber penyakit. Cara penggunaan natural glio. Glio ini akan lebih efektif jika digunakan sejak awal bersamaan dengan pemupukan dasar. Caranya yaitu, pertama-tama kita siapkan 1 bungkus natural glio dan 25-30 kg kompos. Nah, 1 bungkus natural glio kita campurkan pada bubuk kandang yang telah matang atau kompos. 1 bungkus natural glio bisa digunakan untuk 500 sampai 1000 meter persegi. Setelah itu kita campur sampai rata, kemudian kita masukkan lagi ke dalam karung, lalu kita diamkan selama kurang lebih 1 sampai 2 minggu, baru kemudian kita sebarkan secara merata ke lahan. Natural glio selain dicampur dengan pupuk kandang, juga bisa digunakan bersamaan dengan super nasa atau POC nasa sebelum tanam. Caranya, pertama kita ambil air dalam ember kurang lebih 10 liter, lalu kita masukkan 1 sendok makan natural glio, dan 1 sendok makan super nasa atau 2-3 tutup POC nasa. Kemudian kita aduk sampai rata. Lalu kita masukkan ke dalam gembor atau ember siram. Kemudian kita angkat gembor, siap untuk disiramkan. Siramkan campuran glio dan super nasa atau POC nasa secara merata ke atas gulutan atau bedengan sebelum ditutup mulsa plastik. Atau kocorkan campuran glio dan super nasa atau POC nasa pada lubang tanam sebanyak 1 gelas atau kurang lebih 200 ml sebelum tanam. Natural BVR. BVR merupakan jamur entomopatogenik yang digunakan untuk mengendalikan hama, di antaranya walang sangit, wereng, kutu-kutuan. BVR berbahan aktif Beauveria bassiana, mengandung 10⁻10 spora per gram dan tergolong F1. BVR ini adalah makhluk hidup, jadi dia akan berkembang terus di lahan dan sangat peka dengan sinar matahari. Ini adalah hama wereng coklat yang menyerang padi, yang nama ilmiahnya adalah Nilla parvata lugen. Hama ini sangat berbahaya karena sulit sekali dikendalikan dengan pestisida kimia karena sudah kebal hingga sudah mencapai biotipe 4. Hama walang sangit atau Leptocoryza acuta merusak tanaman padi pada saat pembentukan male dengan cara menghisap cairan male sehingga male menjadi hampa atau hitam. Ini adalah kutu daun yang sering berkoloni pada daun cabai. Kutu ini menghisap cairan daun sehingga daun akan berkerut dan timbul bercak kuning. Ini adalah kutu putih yang hidupnya bergerombol dan dia juga merusak jaringan daun dengan cara menghisap cairannya sehingga akan mengganggu fotosintesis. Kutu ini bisa sebagai perantara dari penyakit embun jelaga. Mitra Nasa dimanapun Anda berada, kalau saudara-saudara menemui
hama-hama tersebut bisa dikendalikan dengan natural BVR atau Pestona. Lihat mekanisme kerjanya. BVR setelah disemprotkan ke tanaman, dia akan mengadakan serangan ke dalam tubuh hama melalui kulit di antara ruas-ruas tubuh. Mekanisme serangan dimulai dengan pertumbuhan spora pada kulit. Untuk selanjutnya, hifa atau benang jamur mengeluarkan enzim kitinase, lipase, dan proteinase yang mampu menguraikan komponen penyusun kulit hama. Kurang lebih 3 hari, hifa jamur berkembang di dalam tubuh yang selanjutnya memasuki pembuluh darah atau hemukul. Selain itu, dia juga menghasilkan racun seperti piperizin, beoverolit, basionolit, isorolit, dan asam oksalat yang akan menyebabkan kerusakan jaringan secara mekanis seperti saluran pencernaan, otot, kitin, saraf, dan sistem pernafasan. Akibatnya hama akan mati. Dalam tubuh hama yang mati akan muncul badan buah berwarna putih yang bila tersinggung atau terbawa angin mengenai hama yang sehat, dia akan berkembang di situ. Demikian seterusnya, hifa atau benang jamur ini akan berkembang terus di alam. Cara penggunaan natural BVR. Pertama-tama kita larutkan dulu 1 sendok natural BVR dengan air secukupnya di dalam ember. Kemudian kita aduk sampai rata. Setelah itu kita masukkan ke dalam tangki semprot dan tambahkan air sampai tangki terisi penuh. Kemudian tangki ditutup dan BVR siap disemprotkan ke tanaman. Penyemprotan BVR ini sebaiknya pada sore hari dan mengenai pada bagian atas dan bawah daun secara merata. Phytura dan Vireksi. Phytura dan Vireksi merupakan agen hayati dari virus dengan bahan aktif Spodoptera litura, nuklear polyhedrosis virus atau SLNPV, dan Spodoptera exigua polyhedrosis virus atau SENPV yang mengandung 1,5 kali 10 pangkat 10 PIBS polyhedra inclusion bodies per mililiter. Mengapa kita menggunakan Phytura dan Vireksi? Karena Phytura dan Vireksi ini spesifik atau khusus dan efektif untuk ulat graya, mudah terurai di lapang, tidak mengganggu musuh alami, mudah menyebar, tersedia bebas di alam, murah dan aman bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Phytura digunakan untuk mengendalikan ulat graya yang biasanya menyerang cabai, tomat, kedelai, kacang-kacangan, sawi, dan sayur-sayuran. Sedang Vireksi khusus untuk bawang-bawangan seperti bawang merah, bawang putih, dan bawang daun. Mekanisme infeksi Phytura dan Vireksi. Bagaimana mekanisme kerja dari Phytura dan Vireksi? Phytura dan Vireksi itu penyerangan virusnya itu dimulai ketika ulat graya terkena semprotan atau ulat memakan daun yang mengandung polyhedra atau Phytura atau Vireksi, sehingga masuk ke dalam saluran pencernaan ulat melalui reaksi enzimatis usus yang bersifat alkalis, akan melarutkan polyhedra
sehingga dihasilkan virus bebas. Virus bebas akan menembus dinding usus dan masuk ke dalam rongga tubuh. Sel-sel jaringan yang rentan atau lemah akan diserang dan virus memperbanyak diri di dalamnya. Dalam tempo beberapa hari setelah infeksi, ulat akan kurang aktif bergerak dan terjadi perubahan warna tubuh menjadi pucat. Apabila seluruh jaringan sudah hancur, maka ulat akan terkulai mati dengan keluar cairan yang mengandung polihedra dalam jumlah banyak yang dapat menulari ulat lain. Ulat mati ini akan berwarna hitam atau coklat tua dan tubuhnya tergantung pada kaki semunya pada tanaman inang. Cara penggunaan Vitura. Pertama-tama kita ambil air secukupnya dalam ember, kemudian kita masukkan 1 saset atau 1 bungkus Vitura ke dalam ember, kemudian kita aduk sampai rata dengan menggunakan tangan. Kemudian kita masukkan ke dalam tangki semprot, kemudian ditambahkan air. Nah, kemudian kita tutup. Sebaiknya penyemprotan Vitura dilakukan pada sore hari untuk menghindari sinar matahari, dan biasanya ulat gerayak menyerang pada malam hari dan diarahkan ke bagian atas dan bawah daun. Natural metilat. Penggunaan perangkap lalat buah yang diberi natural metilat merupakan alternatif pengendalian lalat buah yang aman dan efektif. Buah-buahan terbebas sama sekali dari residu pestisida yang dapat membahayakan konsumen, sehingga sangat sesuai dengan pertanian berkelanjutan menuju pada peningkatan hasil secara kuantitas, kualitas, dan kelestarian. Natural metilat yang berbahan aktif metil eugenol mampu menarik lalat buah masuk perangkap dan tahan lebih lama. Aroma yang terkandung dalam natural metilat ini akan berfungsi seperti halnya sek feromon. Sek feromon yaitu zat yang disekresikan atau dikeluarkan oleh serangga hama dengan maksud untuk menarik lawan jenisnya. Aroma natural metilat yang menyerupai sek feromon inilah yang akan merangsang lalat buah jantan melakukan aktivitasnya, yaitu kawin. Sehingga lalat buah jantan akan terperangkap dalam botol dan mati. Jika populasi atau jumlah lalat buah jantan semakin sedikit, otomatis terjadi penurunan perkawinan di lapangan, sehingga lalat buah tidak bisa berkembang biak. Akibatnya, populasi lalat buah lambat laun bisa ditekan dan akhirnya bisa mengurangi serangan lalat buah. Cara penggunaan natural metilat dengan metode 1. Pertama-tama kita buat dahulu alat perangkap dari botol mineral. Ini ada 2 cara. Yang pertama, botol mineral dipotong sepertiga bagian atas. Kemudian bagian dasar botol itu dilubangi agar bau natural metilat bisa keluar. Bau tersebut yang mengundang lalat buah untuk datang dan masuk dalam perangkap. Setelah itu kita bagian tengah-tengahnya kita
lubangi dengan kawat, kemudian baru kita beri natural metilat dengan cara kita buat bulatan kapas atau tisu. Setelah itu kita basahi tisu atau kapas yang sudah diikat dengan kawat dengan natural metilat secukupnya, kurang lebih 3-5 tetes. Kemudian ikatan kapas dalam kawat yang telah ditetesi natural metilat itu kita masukkan ke dalam botol perangkap. Kemudian potongan sepertiganya tadi kita masukkan kembali dalam botol dengan posisi terbalik. Nah, perangkap siap untuk digunakan. Pasang perangkap pada cabang atau ranting pohon untuk tanaman seperti lombok dan semangka. Perangkap dipasang pada tiang bambu atau kayu. Cara penggunaan natural metilat dengan metode 2. Ini adalah lalat buah yang terperangkap dengan menggunakan kertas yang dilem dengan lem lalat yang diberi natural metilat yang bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Aero 810 merupakan perekat perata pembasah yang berbahan aktif polioksietilen alkyl phenolic ether 810 gram per liter. Pemakaian sangat disarankan untuk usaha pertanian yang berorientasi pada keuntungan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pestisida. Aero 810 mampu menurunkan tegangan permukaan air sehingga kabut semprot yang jatuh ke daun tidak membentuk butiran tetapi menyebar ke seluruh permukaan daun. Selain itu, Aero 810 berfungsi sebagai perekat yang menyebabkan pestisida bertahan lebih lama di permukaan daun dan tidak mudah menetes atau hilang atau tercuci oleh hujan. Aero 810 juga dapat membantu membersihkan alat semprot dan tidak mengakibatkan penyumbatan nozzle. Dengan pemakaian Aero 810, konsentrasi dan dosis pestisida yang digunakan dapat dikurangi dan frekuensi penyemprotan diperpanjang, sehingga residu yang tertinggal di tanaman berkurang dan aman dikonsumsi oleh konsumen. Aero 810 tidak banyak membentuk buih atau busa, bersifat biodegradable, terurai secara alami sehingga aman bagi lingkungan. Pertama-tama kita masukkan air yang telah dicampur dengan pestisida atau pupuk ke dalam tangki semprot dengan jumlah yang sesuai dengan anjuran. Kemudian baru kita campur Aero 810 yang telah diencerkan dengan sedikit air, kurang lebih. Kemudian baru kita encerkan Aero 810 per tangkinya itu setengah tutup. Kemudian kita masukkan ke dalam tangki semprot ukuran 14 liter yang sebelumnya sudah dimasukkan campuran antara pestisida atau pupuk dengan air. Jangan sekali-kali memasukkan Aero 810 ke dalam tangki
tangki alat semprot sebelum diisi air, karena ketika diisi air akan terbentuk busa. Aero 810 bisa dicampurkan dengan POC NASA dan harmonik. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap masukan bahan kimiawi dalam proses produksi pertanian dapat ditempuh melalui gerakan organik. Gerakan ini mulai memasyarakat terutama di negara-negara maju yang masyarakatnya alergi dengan produk bahan kimia. Saran dan solusi untuk menciptakan produk pertanian yang bersih, diantaranya yang pertama, kita gunakan varietas unggul tahan penyakit serta tekanan lingkungan. Yang kedua, penerapan teknik budidaya yang mampu mengendalikan OPT, misalnya dengan penataan pola tanam dan jarak tanam, serta penggunaan pupuk organik, misalnya Supernasa dan POC NASA. Yang ketiga adalah peramalan terhadap serangan hama dan penyakit. Untuk mengetahui gejolak populasi OPT yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan cara pengendalian OPT secara tepat, sehingga memberikan hasil maksimal dan menghemat penggunaan pestisida. Yang keempat, pengendalian hama penyakit secara biologi. Memang secara alami, tiap spesies memiliki musuh alami, predator, parasitoid, dan patogen yang dapat dimanfaatkan untuk pengendalian OPT. Secara biologi, PT NASA mempunyai agen hayati natural BVR, natural bio, natural vitura, dan natural vireksi. Kemudian yang terakhir, memacu penggunaan pestisida botanik, karena pestisida botani atau pestisida alami yang bahan aktifnya berasal dari berbagai produk metabolik sekunder dalam tumbuhan. Mitra NASA tercinta, jika semua unsur atau kebutuhan nutrisi dalam tanaman tercukupi atau terpenuhi, kemungkinan terjadinya serangan hama dan penyakit bisa ditekan. Dan bukan jaminan, dengan produk-produk alami NASA, hama dan penyakit bisa diatasi. Demikian juga kami rasa dengan pestisida kimia sekalipun, karena hama dan penyakit tersebut adalah makhluk hidup dan faktor-faktor yang mempengaruhi banyak. Dan cara pengendalian tidak hanya cukup dengan menggunakan obat atau pestisida saja, tetapi harus benar-benar menggunakan sistem pengendalian hama terpadu atau sistem PHT. Dan yang terpenting, apapun teknik pengendalian hama dan penyakit harus dilaksanakan oleh mayoritas atau semua petani di suatu wilayah areal pertanian secara kompak, sehingga gerakan ini bisa tercapai dan kita bisa menuju Indonesia makmur raya. Demikian mitra NASA tercinta, penjelasan mengenai manual produk NASA yang berhubungan dengan hama dan penyakit tanaman. Terima kasih dan salam NASA.